Kita semua paham ya bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Tetapi kan kalau kita baca, tidak boleh membaca hanya sekedar pasal 3 Undang-Undang Dasar. Kita harus juga baca pasal 7A dan 7B. Jadi untuk memberhentikan presiden itu ada dua hal yang harus dibicarakan. Yang pertama adalah syaratnya, kenapa dia diberhentikan, dan yang kedua adalah tata caranya atau mekanisme penegakannya. Kalau kita bicara soal syarat memberhentikan presiden, selain karena tadi disampaikan oleh Pak Doli soal meninggal dan lain-lain sebagainya, syarat pemberhentian di tengah jalan itu kan ada 3. Yang pertama soalan diberhentikan karena alasan administrasi. Misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, syarat yang lebih bersifat pelanggaran hukum atau pidana. Misalnya bribes, menerima suap, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah syarat melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor gitu. Nah, tapi kalau kita mau bicara melalui mekanismenya kan tidak melalui MPR semata. Dia harus dimulai dari DPR menyampaikan hak menyatakan pendapatnya, lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi akan mengatakan ya atau tidak, baru kemudian dibawa ke MPR untuk memutuskan di ujungnya. Nah, maka saya kira kalau memang ada itikat, saya juga termasuk yang mengatakan Gibran naik melalui proses yang tidak benar ya, jelas itu saya kira saya setuju dengan tulisan Tempo bahwa ini anak haram konstitusi, saya kira clear. Cuman kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional ya, harus kita berbasis pada konstitusional, karena Undang-Undang Dasar juga menyebutkan itu, memberhentikan presiden di tengah jalan harus melalui tata cara dalam Undang-Undang Dasar, maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan misalnya silahkan pilih. Misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Dan silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, nah silahkan tuh apakah konteks sepupu papanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan lain sebagainya, silahkan itu yang dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya saya nggak tahu, tapi saya ingat dulu Pak Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya. Kalau itu memang terbukti secara pidana, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Saya ingin mengatakan begini, bahwa ada pelanggaran konstitusi yang dulu dilakukan, tidak berarti bahwa kita harus melakukan pelanggaran yang sama atau merusak konstitusi, karena menurut saya itu tidak akan mengakhiri, tidak akan membanggakan sebagai sebuah proses konstitusional. Tapi kalau Anda melihat, Mas Uceng, ada pelanggaran nggak yang dilakukan Mas Gibran selama menjabat belum 1 tahun ini? Kalau pelanggaran dalam 1 tahun ini kan kita pasti membutuhkan sesuatu yang lebih bersifat data yang jelas dan lengkap. Saya kira kalau apa yang pernah dilakukan dan sangat mungkin dimasukkan dalam impeachment articles, ya itu yang 3 saya sebutkan tadi. Misalnya perbuatan tercela, ya silahkan ya. Apakah nanti perdebatannya begini, apakah impeachment itu harus ketika dia menjabat, dia melakukan kesalahan baru bisa dijatuhkan? Saya kira itu perdebatan yang berbeda. Kita ingat Wapres Budiono itu dimulai hak menyatakan pendapatnya ketika tahun 2009, itu malah ketika dia bukan menjadi Wapres, dia menjadi Gubernur Bank Indonesia kala itu. Dia melakukan kesalahan, dituduh ya, melakukan kesalahan dalam kasus Bank Senturi, bukan ketika menjadi Wapres. Artinya apakah pelanggarannya itu harus dalam masa jabatannya, ataukah pelanggarannya dilakukan ya sebagai alasan untuk impeachment articles, itu satu perdebatan tersendiri. Tapi menurut saya paling mula yang harus dilakukan adalah jangan merusak konstitusinya. Silahkan melalui proses yang di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatakan
kalau mau memberhentikan presiden dan wakil presiden, MPR akan melakukannya sepanjang itu disesuaikan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Maka pasal 7A dan 7B itu harus dibaca dalam konteks yang sama dengan pasal 3. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Uceng. Mas Uceng, terkait dengan kondisi kita yang sedang seperti ini, kemudian dengan tadi mekanisme yang sangat panjang dari mulai DPR, kemudian ke MK, ke MPR, seperti apa Anda melihat peluangnya? Apakah bisa besar peluang untuk menggantikan wapres kita dengan usulan Purnawirawan TNI? Saya kira ada dua hal yang harus saya garis bawahi ya. Yang pertama, tentu saja kalau kita mau melakukan perubahan, saya kira ada yang harus diubah. Ya, itu tentu saja. Wah, adalah kebodohan kalau kita mau melakukan perubahan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, saya ingin mengatakan tidak serta-merta bahwa karena kita punya program mendukung pemerintah, maka suatu struktur pemerintahan itu tidak boleh bersifat berlawanan dengan dia. Dan saya kira begini, DPR itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah konsep yang lebih monolitik gitu. Artinya sangat mungkin sebenarnya, ya silahkan ada pihak di DPR yang barangkali bersedia membantu proses jalannya pemerintahan karena dia bagian dari koalisi pemerintahan, tetapi jangan salahkan juga ketika ada usulan, ada keinginan untuk mendorong ke arah sana, karena itu adalah bagian dari aspirasi, bisa jadi aspirasi politik di internal DPR, maupun bisa jadi itu adalah aspirasi masyarakat di tingkat eksternal DPR. Maka saya kira tetap saja harusnya bisa saja ditindaklanjuti lah, bisa aja dicoba untuk dilakukan sepanjang mekanismenya kan ada. Misalnya apa? Usulan hak menyatakan pendapat itu kan sekurang-kurangnya dilakukan oleh berapa orang anggota DPR, tergabung dari sekurang-kurangnya berapa fraksi, lalu kemudian dibawa ke proses pleno itu sekurang-kurangnya berapa quorumnya, berapa kemudian kan itu ada prosesnya. Terlepas dari kalau kita baca proses itu, saya kira tentu secara matematis sulit. Ya, karena koalisi pendukung pemerintahan sekarang itu kan sangat besar, ya, termasuk menurut saya PDIP yang sampai sekarang setidaknya yang terlihat di publik itu tidak menjadi oposisi untuk Prabowo, tapi hanya tersisa untuk oposisi kepada Gibran dan bapaknya. Nah, terlepas kalau kita hitung secara matematis tentu menurut saya sulit. Tetapi jangan pernah menafikan, karena menurut saya itu adalah bagian dari aspirasi, ya, aspirasi bisa jadi politik, bisa jadi publik, dan yang kedua itu bisa jadi adalah bagian dari upaya untuk melakukan perubahan, dan yang ketiga itu bagian dari tidak bisa dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan yang lain hal karena ada yang sedang kita lakukan gitu, karena itu bagian dari sesuatu yang memang diminta oleh publik. Begitu, Mas. Oke, baik, saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau Anda melihatnya tadi kan ada pernyataan disampaikan oleh Mas Agung bahwa ada unsur mungkin penilaian kapasitas dari Mas Gibran yang dinilai kurang perform gitu sebagai wakil presiden selama sebelum 1 tahun menjabat ini. Anda melihatnya apakah ini bisa menjadi salah satu alasan yang bisa masuk ke dalam alasan untuk mencopot Mas Gibran sebagai wapres? Mas Bremana, saya kira begini, kalau kita baca pasal 7A Undang-Undang Dasar, jelas disampaikan bahwa memberhentikan di tengah jalan itu, selain karena meninggal dan lain sebagainya, itu untuk 3 alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Alasannya adalah administratif, alasan melakukan pelanggaran hukum, dan itu mostly pidana, dan yang ketiga adalah pelanggaran etis, perbuatan tercela. Nah, maka saya kira apakah tidak memiliki kapasitas itu adalah bagian dari salah satu di situ, ya tentu perdebatannya bisa panjang sekali. Apakah orang tidak punya kapasitas itu dianggap perbuatan tercela? Apakah tidak punya kapasitas itu sebagai sebuah perbuatan melawan hukum? Apakah tidak berkapasitas itu berarti tidak memenuhi syarat secara administratif? Saya kira itu pasti kelihatannya agak mustahil kalau disampaikan ke arah situ. Yang kedua memang
Kenapa penilaian soal kapasitas ini terjadi? Karena biasanya kita melakukan metode yang disebut dengan komparatif. Secara sejarah kita, hampir semua wakil presidennya itu memang punya kapasitas yang sangat mumpuni ya. Ada posisi yang luar biasa, well known by publik, bukan hanya well known, tapi kemudian publik memberikan penghormatan atas kapasitas tertentu yang memang dimiliki. Nah, ini barangkali berbeda dengan Gibran yang mayoritas kapasitasnya itu dilekatkan hanya karena dia anak pejabat presiden sebelumnya. Mostly di situ. Nah, yang ketiga, apakah itu bisa menjadi alasan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kelihatannya itu sulit. Maka kalau memang serius mau melakukan sesuatu menuju ke arah sana, saya kira silahkan dilakukan selama tetap mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Dan jangan paksakan kemudian proses yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu dilanggar. Yang terkhusus begini Mas Bremana, saya mau bilang bahwa saya termasuk orang yang mengatakan tidak karena siapa yang mengatakan, lalu kemudian kita menilai berdasarkan background-nya orang yang mengatakan itu. Saya sedikit agak menolak itu. Misalnya kalau Mas Doli dianggap sebagai partai pendukung pemerintahan, karena dari partai Golkar misalnya, kan tidak serta-merta kita bisa kalahkan, Mas Doli tidak boleh didengar perkataannya karena dia bagian dari pendukung pemerintahan gitu. Atau misalnya Mas Agung misalnya pernah tidak tahu ya, pernah saya wallahu alam apakah pernah membantu riset yang dimintakan oleh tim pemenang partai tertentu lalu kemudian dianggap tidak netral. Saya tidak begitu logika berpikirnya. Yang harus diperhatikan betul adalah apa yang disampaikan lalu kemudian kualitas yang disampaikan. Oke. Sepanjang kualitas yang disampaikan itu memang sesuai prasyarat, lalu kemudian sesuai dengan mekanisme yang mungkin berlaku, ya saya kira itu bagian dari hal yang wajar untuk disampaikan. Tapi Mas Uceng, kalau kita mekanismenya, mohon maaf saya potong Mas Uceng, kalau terkait dengan misalnya kontroversi yang ada di tubuh Mas Gibran sebagai wakil presiden yang terjadi sebelumnya tadi yang Anda sempat sampaikan juga ya terkait dengan dulu sempat ada kejadian di Pak Wapres Budiono. Ini kan Mas Gibran juga sempat kontroversial dengan Fufu Fafanya, kemudian ada juga laporan dugaan korupsi dari Ubedillah Badrun. Ini seperti apa Mas? Apakah ini juga bisa masuk ke dalam etik dan juga perbuatan tercela juga? Saya kira tadi sudah saya sampaikan ya, karena 3 alasan impeachment itu, satu, perbuatan tercela saya kira ya dalam kasus Fufu Fafa itu jelas ya kata-kata yang disampaikan itu menurut saya tercela, merendahkan perempuan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah benar itu dilakukan oleh Gibran atau bukan. Nah silahkan proses itu yang dikejar, dibuktikan apakah Fufu Fafa itu memang ekuivalen atau memang sama dengan disampaikan oleh Gibran. Sama persis dengan yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun, teman-teman Mas Ubaidillah ketika mengatakan ada proses koruptif, ada dana yang mengalir kelihatannya karena diuntungkan dari bapaknya kepada siapa. Nah, silahkan itu dibawa melalui sebuah proses untuk membuktikan siapa diuntungkan siapa dan bagaimana proses, apakah itu memang proses pidana sehingga impeachment articles alasan soal pemberhentian presiden karena perbuatan melanggar pidana itu dilakukan. Termasuk misalnya yang belakangan sempat ada yang meragukan ijazah dan lain-lain sebagainya. Ya silahkan sepanjang itu memang bisa dibuktikan. Betul ijazahnya problem, karena ada juga yang meragukan soal ijazahnya. Bukan sekedar ijazahnya Pak Jokowi ya, tapi ada juga yang meragukan. Saya kira silahkan itu bagian dari upaya yang harus dibuktikan. Tapi tanpa pembuktian itu tiba-tiba ujuk-ujuk melompat kepada kesimpulan bahwa terjadi impeachment harus dilakukan, menurut saya tentu saja itu adalah tindakan yang inkonstitusional. Iya, saya kira tadi saya bilang memang dalam kapasitas pemerintahan tidak semua bisa dikerjakan secara langsung oleh Pak Prabowo. Ada wilayah yang memang bukan wilayah dia. Dari 8 tuntutan itu misalnya pemberhentian Wapres tentu bukan wilayah Pak Prabowo dan memang dia tidak bisa secara langsung menyelesaikannya. Nah, tapi ada wilayah yang menurut saya memang penting untuk dan menarik untuk ditindaklanjuti.
Misalnya termasuk soal IKN, misalnya termasuk hal-hal lainnya yang dari 8 tuntutan itu. Maka menurut saya ada baiknya untuk dilakukan upaya untuk membedah secara detail, tetapi jangan sampai dilupakan bahwa upaya bedah terhadap kebijakan itu jangan sampai bersifat tertutup. Karena kemudian publik tidak akan pernah tahu pengambilan keputusan yang diambil itu betulkah keputusan yang berbasis pada kepentingan publik atau hanya berbasis pada kepentingan politik semata. Maka ketika dilakukan upaya untuk melakukan pengkajian dan penguatan untuk itu, bagian dari transparansi dan akuntabilitas itu harusnya dibuka. Ya, termasuk tadi yang disampaikan Bang Doli misalnya soal MBG, maka makan bergizi gratis itu. Artinya kalau memang itu kebijakan tepat, benar, salah, harus ada proses evaluasi secara terbuka. Orang paham bahwa memang dia memberikan efek negatif ataukah kemudian memberikan efek positif. Begitu barangkali. Baik.